Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Semoga salawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan terbaik lagi bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nada Fatunah dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia dengan NPM 2022215000133. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang demokrasi, kepemimpinan, dan penegakan hukum dalam perspektif Islam. Topik ini menurut saya penting sekali agar kita itu paham bagaimana cara hidup bermasyarakat dan bernegara sesuai dengan ajaran Islam. Teman-teman, kalau kita dengar kata demokrasi, artinya kekuasaan itu ada di tangan rakyat. Nah, dalam Islam, konsep ini itu sebenarnya cocok dan tidak bertentangan, asalkan tetap berpegangan pada ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi. Dalam Islam, semangat demokrasi ini diwujudkan lewat musyawarah, yaitu cara mengambil keputusan dengan cara membicarakannya bersama-sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 159 yang berbunyi itu, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kalau sudah bulat keputusannya, serahkanlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertawakal kepadanya. Nah, jadi intinya kekuasaan itu bukan milik sembarang orang, melainkan amanah yang harus dikelola dengan melibatkan banyak pihak. Hasil kesepakatan harus baik dan tidak melanggar aturan agama. Kalau bertentangan dengan syariat, tentu tidak bisa dijalankan. Tujuannya apa? Tujuannya jelas, supaya tercapai kebaikan dan keadilan untuk semua orang, bukan kebebasan yang tidak ada batasnya. Bagi umat Islam, memimpin itu bukan soal kedudukan atau kekuasaan semata, melainkan sebuah amanah besar yang nantinya akan dipertanggungjawabkan. Nah, Rasulullah itu pernah bersabda, setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpin. Itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, gimana teman-teman agar bisa memimpin dengan baik? Ada beberapa hal yang harus dimiliki seorang pemimpin. Harus punya kriterianya sendiri. Yang pertama, harus beriman dan bertakwa. Supaya apa? Supaya tidak menyimpang dari jalan yang benar. Kemudian yang kedua, harus bisa bersikap adil, tidak memihak golongan sendiri atau kepentingan pribadi. Allah juga berfirman dalam surat An-Nisa ayat 158 agar kita senantiasa berlaku adil. Kemudian yang ketiga, harus jujur dan bisa dipercaya. Orang yang memimpin harus amanah dalam menjaga urusan rakyat. Kemudian yang keempat, mampu dan cakap. Maksudnya harus punya kemampuan menyelesaikan masalah dan mengelola urusan bersama. Nah, singkatnya, tugas pemimpin adalah melindungi agama, nyawa, akal pikiran, keturunan, serta harta benda rakyatnya, dan selalu menegakkan kebenaran. Hukum dalam Islam itu bersumber dari 4 hal utama: Al-Quran, Sunnah, Ijma atau kesepakatan ulama, dan Qiyas. Qiyas itu pendekatan akal sehat yang sesuai ajaran. Nah, hukum ini bersifat kekal, adil, dan bertujuan melindungi seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang seseorang itu pejabat, orang kaya, atau rakyat biasa. Bahkan Allah menegaskan dalam surah An-Nisa ayat 135, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang yang selalu menegakkan keadilan dan menjadi saksi karena Allah. Lakukan hal ini meskipun keadilan itu harus melawan diri sendiri, orang tua maupun kerabat dekat kalian. Nah, jadi prinsipnya semua orang itu sama di depan hukum, tidak ada yang kebal aturan.
ditegakkan dengan tegas tapi tetap manusiawi supaya memberi efek jerah sekaligus mengajari yang bersalah agar kembali ke jalan yang benar. Terus juga tidak boleh sewenang-wenang dengan keputusan. Segala keputusan itu harus didasarkan pada pada bukti yang jelas dan prosedur yang benar. Kemudian kalau hukum berjalan dengan baik, maka masyarakat pun akan terasa aman, tertib, dan sejahtera. Jadi kesimpulannya teman-teman, demokrasi dalam Islam dijalankan lewat musyawarah yang tetap berpedoman pada syariat. Yang kedua, kepemimpinan adalah amanah yang harus dijalankan dengan jujur, adil, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, penegakan hukum harus setara untuk semua orang demi terciptanya keadilan. Nah, ketiga ini itu harus saling berkaitan. Musyawarah menghasilkan keputusan, pemimpin menjalankannya, dan hukum menjamin semuanya berjalan sesuai kebenaran. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada tutur kata atau penjelasan yang kurang pas dan kata-kata yang terbelit. Segala kebenaran datangnya dari Allah dan kekurangan pasti datang dari keterbatasan saya sendiri. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.